Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami dari kelompok 15 akan menjelaskan tentang kepengurusan jenazah. Poin pertama yakni ketentuan pengurusan jenazah, takziah, ziarah kubur, dan hikmahnya. Yang pertama adalah kepengurusan jenazah. Pelaksanaan atau pengurusan jenazah merupakan salah satu hak kewajiban seorang muslim dengan muslim lainnya. Hukum pengurusan jenazah sendiri adalah fardu kifayah atau diwajibkan bagi sebagian umat Islam, bukan secara keseluruhan. Jadi jika sudah ada sebagian umat Islam yang mengurus jenazah, maka gugurlah kewajiban muslim yang lainnya. Adapun hal-hal yang berkaitan dengan kepengurusan jenazah dalam syariat agama Islam, yakni yang pertama adalah memandikan mayat, kemudian mengkafankan, mensolatkan, dan kemudian menguburkan. Yang selanjutnya adalah proses pengurusan jenazah, di mana yang pertama yakni memandikan mayat. Hendaklah yang seperti mana dijelaskan dalam hadis riwayat Imam Ahmad dan Tobroni, bahwasanya yang memandikan jenazah itu hendaklah orang yang paling dekat dengan jenazah tersebut, seperti keluarganya. Jika keluarga tersebut mengetahui dengan baik persoalan tentang mayat, akan tetapi jika ia tidak mengetahui, maka hendaklah yang memandikannya adalah orang-orang yang memiliki sifat warok maupun amanah. Dalam hal ini ada hal-hal yang disunahkan dalam memandikan, yakni yang pertama adalah mewudukan mayat sebagaimana wudunya orang yang masih hidup, yaitu dengan air pada basuhan pertama setelah menghilangkan najis dan kotoran. Yang selanjutnya adalah menggunakan air yang dicampur daun bidara dan sabun pada semua basuhan, serta menggunakan kapur pada basuhan yang terakhir najis dan kotoran. Terus yang selanjutnya adalah mengganjilkan basuhan pada mayit, dimana kita disunahkan untuk membasuhnya dengan pilihan yang ganjil. Yang selanjutnya adalah menekan perut mayat ketika memandikan secara lembut untuk mengeluarkan kotoran dalam perutnya. Yang kemudian adalah mengalirkan air yang banyak pada bagian kubul dan dubur untuk membersihkan kotoran ataupun najis. Memakai sarung tangan bagi orang yang memandikannya ketika membasuh bagian yang termasuk aurat. Dan kemudian mendahulukan yang kanan, yaitu membasuh bagian kanan, kemudian yang kiri, dimulai dari kepala bagian belakang, pundak sampai dengan telapak. Dalam hal ini yang selanjutnya adalah cara mengafankan mayat, di mana mengafankan mayat dilakukan langsung setelah mayat dimandikan. Sebaiknya orang yang mengafankan tersebut adalah orang yang terdekat
dengannya. Kalau tidak bisa, ya orang yang lebih mengerti. Yang selanjutnya adalah macam-macam kafan. Di antaranya yakni kafan wajib, kafan atau biasa dengan kafan ad-daurah, yaitu baju yang menutupi seluruh badan di mana tidak ada kekurangan pada bagian bawah badan tersebut. Dan yang selanjutnya adalah kafan yang cukup, yakni kafan al-kifayah, yaitu 2 baju yang menutupi seluruh badan, yang mana kain dan lipatan keduanya harus menutupi seluruh badan tersebut. Yang selanjutnya adalah kafan sunnah, kafan as-sunnah, yaitu baju untuk laki-laki yang telah balik dan yang hampir balik. Menurut para ulama Hanafi dan menurut banyak para fuqaha dari berbagai mazhab, yaitu baju, kain, dan penutup atau lipatan. Dan dari hal tersebut ada hal-hal yang disunahkan dalam mengafankan, yakni yang pertama adalah membaguskan kafan, yakni kafan yang digunakan itu yang bagus. Selanjutnya adalah kafan yang berwarna putih. Kemudian bagi mayat laki-laki kain kafan 3 helai, dan bagi mayat perempuan 5 helai. Dan yang terakhir adalah hendaklah salah satu dari kain-kain tersebut adalah kain yang bergaris-garis. Takziah, yaitu berkunjung kepada keluarga yang meninggal dunia. Hukumnya sunnah, bahkan menjadi wajib ketika jenazah tidak ada yang mengurusinya. Adapun adab bertakziah, yaitu yang pertama, takziah hendaknya didasari dengan niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, berpakaian yang sopan dan menutup aurat. Yang ketiga, bersikap dan bertingkah laku yang baik. Yang keempat, berdoa agar jenazah diampuni dosanya dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, hendaknya memberi nasihat kepada keluarga jenazah agar bersabar, bertawakal, dan menjaga iman. Yang terakhir, mengingatkan keluarga jenazah tentang hutang jenazah. Jadi, hutang tersebut termasuk beban untuk jenazah, karena belum tentu orang yang dihutangi tersebut sudah merelakan hutangnya jenazah. Selanjutnya, ziarah kubur. Ziarah kubur merupakan salah satu tradisi telah lama digenggam erat oleh Muslim di Indonesia. Adab ziarah kubur yang pertama, ziarah kubur hendaknya didasari dengan niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, hendaknya berpakaian sopan dan menutup aurat. Yang ketiga, hendaknya mengucapkan salam ketika sudah berada di makom. Memperoleh keselamatan serta kesejahteraan di alam kuburnya. Yang kelima, tidak boleh menginjak-injak dan duduk di atas makom, tidak boleh meludah, kencing, dan buang sampah di atas makom. Yang kelima, tidak boleh meminta tolong kepada penghuni kubur, karena sesungguhnya hanya kepada Allah lah kita meminta pertolongan. Hikmah ziarah kubur. Yang pertama, mengingatkan kita tentang alam akhirat. Yang kedua, untuk dapat berzuhud terhadap dunia. Yang ketiga, untuk diambil suri tauladan.
Ketentuan pengurusan jenazah mati syahid. Ketentuan pengurusan jenazah mati syahid. A. Seorang muslim yang mati syahid dalam peperangan, maka jenazahnya tidak dimandikan. Syahid yang dimandikan adalah orang yang meninggal karena peperangan melawan orang kafir saat pertempuran. Kriterianya meliputi: yang pertama, orang yang dibunuh oleh orang kafir. Yang kedua, orang yang meninggal karena terkena senjata orang muslim tanpa disengaja. Yang ketiga, orang yang meninggal karena senjatanya sendiri yang mengenainya. Yang keempat, orang meninggal karena terjatuh dari kendaraannya. Yang kelima, orang meninggal karena terinjak kendaraannya. Yang keenam, orang meninggal karena terinjak kendaraannya kaum muslimin. Yang ketujuh, orang ditemukan meninggal setelah selesai perang dan tidak diketahui sebab kematiannya, baik pada tubuhnya terdapat bekas-bekas darah maupun tidak. Yang terakhir, orang meninggal sebelum peperangan berakhir. Yang B, seseorang yang gugur sebagai syahid dalam keadaan junub, maka tidak perlu dimandikan. C. Seorang yang mati syahid selain dalam medan peperangan, maka jenazahnya tetap dimandikan, seperti jenazah-jenazah yang lainnya. D. Dianjurkan bagi orang yang telah memandikannya jenazah untuk mandi. Jadi setelah kita pulang dari takziah, maka diwajibkan kita untuk mandi. Ketentuan jenazah yang anggota tubuhnya tidak utuh atau hilang. Beberapa dari syahid akhirat yang meninggal disebabkan bencana atau kecelakaan seringkali jasadnya rusak, tidak utuh, bahkan habis atau tidak ditemukan. Selama masih ditemukan jasadnya, jenazah tetap wajib dipulasara secara lengkap. Hanya saja jika memandikannya bisa mengakibatkan kerusakan baru atau bertambah parah, maka boleh digantikan dengan tayamum. Nah, sedangkan jika yang ditemukan berupa potongan anggota tubuh, maka potongan tersebut tetap dimandikan dan disolatkan dengan maksud mensolatkan jenazah seutuhnya lalu dikuburkan. Jenazah yang tidak ditemukan hanya disolatkan saja.